tema firman Tuhan yaitu majulah dan dudukilah. Ulangan pasal 1 ayat 21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kiranya ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita untuk kita masuk dalam tahun yang baru. Saudara-saudara, masuk dalam tahun yang baru seperti kita dihadapkan kepada satu negeri yang luas. Dan firman Tuhan berkata, majulah dan dudukilah. Majulah dan milikilah tanah ini. Karena saya percaya bahwa tahun ini sudah diserahkan kepada gereja Tuhan yang setia. Haleluya. Tahun ini adalah milik kita semua. Kita tidak tahu apa yang dikatakan dunia, tapi kita hanya mau tahu apa yang dikatakan firman Tuhan. Mari kita maju dan kita memiliki tahun ini, saudara-saudara. Tuhan luar biasa. Tuhan mau saudara dan saya memiliki tahun yang baru ini. Kalau kita kembali kepada firman, kita melihat kepada pengalaman bangsa Israel, Tuhan berkata maju dan duduki tanah ini. Tapi kita melihat bukan berarti lalu mereka lepas dari masalah. Bukan berarti lalu mereka tidak dihadapkan kepada tantangan. Tidak dihadapkan kepada peperangan. Mereka cuma begitu saja, tidak. Tantangan tetap ada, saudara. Peperangan ada di depan. Masalah tetap ada di depan. Tetapi itu tidak menjadi persoalan. Karena Tuhan sudah berkata maju dan duduki. Artinya Tuhan menjamin bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam kita menghadapi setiap masalah kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan diperhadapkan kepada kita pada tahun yang baru ini. Kita juga akan menghadapi peperangan, kita akan menghadapi tantangan dan berbagai macam hal. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menjamin kemenangan itu, saudara-saudara. Sebab itu maju saja. Saudara tidak perlu takut, jangan gentar, jangan tawar hati, saudara-saudara. Ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel, maju dan duduki tanah ini. Ada dua hal kuncinya. Trust and obey. Artinya percaya dan taat. Itu saja. Tidak ada yang lain, saudara. Trust and obey. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kita bicara dulu soal trust. Mari kita baca dahulu di dalam Ulangan pasal 9 ayat 23. Coba saudara perhatikan pengalaman bangsa Israel ini. Dan ini menjadi cermin bagi kita. Ketika Tuhan menyuruh kamu dari Kadesi Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Problem utama dan problem pertama dari gereja Tuhan, tidak percaya. So itu kita melihat banyak anak Tuhan yang setia, yang melayani Tuhan, tapi tidak menikmati janji-janji Tuhan. Karena apa? Tidak percaya. Tuhan cuma berkata, maju dan duduki, percaya, trust me, percaya kepadaku. Trust, saudara-saudara, ini penting. Trust itu punya arti kita mempercayai. Trust itu artinya lebih kuat dari belief. Kalau belief itu percaya, tapi kalau trust itu artinya kita mempercayakan diri kita. Kita menyerah, kita mempersilahkan. Jadi kita benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara. Banyak kali kita percaya cuma sampai di belief. Kita tidak trust. Percaya, memang percaya. Tapi Tuhan mau trust me. Tuhan berbicara kepada gereja Tuhan, trust me. Percaya kepadaku. Dalam menghadapi segala sesuatu di tahun yang baru, ingat, trust me. Tuhan mau saudara kita sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam kita menghadapi segala sesuatu. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan nyatakan pertolongan. Yohanes 14 ayat 1, Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, tapi percayalah juga kepadaku.
Yesus berkata, percayalah kepadaku. Trust Jesus. Yohanes 20 ayat 27. Yesus berkata kepada Thomas, jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan kamu tidak percaya lagi. Mungkin waktu-waktu yang lalu kadang-kadang kita bisa meragukan Tuhan, saudara. Kita ragu kepada firman, kita ragu kepada janji Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kunci yang pertama. Saya teringat di dalam cerita Alkitab perwira Kapernaum. Ini adalah teladan bagi kita. Apa yang dia katakan, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sepatah kata. Saudara perhatikan ini, sepatah kata. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka sepatah kata dari Tuhan itu cukup, tidak usah banyak-banyak. Sepatah kata dari Tuhan itu cukup untuk kita melewati sepanjang tahun, bahkan sepanjang umur hidup kita. Perwira itu cuma minta sepatah kata, tidak usah banyak-banyak. Tapi saudara-saudara, kalau kita percaya sepatah kata itu sudah cukup untuk menolong kita. Dan kita akan memiliki tahun ini, saudara-saudara. Ada beberapa ayat lagi yang akan saya sampaikan. Kisah 27 ayat 25, bagaimana Paulus mempercayai Tuhannya. Kisah 27-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ini perkataan Paulus yang menguatkan orang-orang yang di dalam kapal yang saat itu terombang-ambing dan tidak punya lagi pengharapan. Dia berkata, jangan gentar, jangan takut, tabah, karena aku percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi Paulus benar-benar menaruh kepercayaannya kepada Allah. Satu ayat lagi, 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. For I know the one in whom I have put my trust. Karena aku tahu siapa orangnya, siapa dia yang aku taruh kepercayaanku. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Inilah saudara-saudara pernyataan dari Rasul Paulus. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara-saudara, kita juga harus tahu siapa yang kita percayai ini. Saudara-saudara. Siapa Tuhan kita ini. Maka saudara-saudara, kita tidak akan gentar. Kita akan mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita di tahun yang baru ini. Salah satunya saya ingat Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Sebab itu aku tak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita melangkah, kita dipimpin oleh seorang gembala yang baik. Sebab itu kita bisa mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, trust, percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah obey. Obey itu artinya taat. Taat di sini punya beberapa pengertian. Yang pertama yaitu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di mana ada trust, di situ pasti ada obey. Itu dengan sendirinya. Saudara. Mengapa orang tidak taat? Karena dia tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Dia tidak percaya. Coba orang yang sakit, kalau dia percaya omongannya dokter A, B, dia lakukan. Tapi kalau dia tidak percaya, dia tidak akan lakukan. Resepnya aja nggak akan dibelikan. Jadi kenapa kita melakukan firman? Karena kita trust the Lord. Maka kita obey. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Taat itu berarti kita berjalan menurut pimpinan Tuhan. Sepanjang tahun yang baru ini saudara-saudara. Ingat bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang memimpin domba-dombanya. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu gentar, tidak perlu ragu. Karena jelas dikatakan dia membimbing aku. Dia membawa aku. Jadi saudara-saudara pimpinan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Pasti
Gembala itu pasti akan membimbing kita, saudara-saudara. Setiap langkah kita. Kewajiban kita cuma berjalan menurut pimpinannya. Tidak ada yang lain. Jadi tidak ada ceritanya Tuhan itu tidak memimpin. Tidak ada ceritanya. Kadang-kadang ada orang yang bingung bagaimana pimpinan Tuhan. Saudara mau tahu ya datang kepada Tuhan. Pimpinan Tuhan itu jelas. Mazmur 23 bagaimana perkataan-perkataan Raja Daud dikatakan, dia membaringkan aku, dia membimbing aku, ia menuntun aku. Jelas ini. Ia membimbing, ia menuntun. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang memimpin langkah kehidupan anak-anaknya. Tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah obey. Berjalan menurut pimpinan Tuhan. Makanya kita harus dekat sama Tuhan. Kalau mau tahu, kalau mau mengerti, kalau mau peka kepada pimpinan Tuhan, ya kita harus dekat. Nanti saudara tahu pimpinan Tuhan. Salah jalan tidak apa-apa. Kalau kita dekat sama Tuhan, nanti Tuhan akan meluruskan langkah kita. Amsal, akui dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan langkahmu. Jadi kita bisa salah. Seperti orang Majus keliru. Mencari Yesus ke istana Herodes keliru. Tapi toh Tuhan luruskan. Akhirnya dia ketemu dengan Yesus. Itu langkah orang percaya, saudara. Jadi saudara tidak perlu takut. Yang penting saudara mau dipimpin oleh gembala yang baik. Lalu taat itu berarti juga kita mau maju, saudara-saudara. Maju untuk menduduki tanah. Maju untuk memiliki tanah. Maju untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tidak bermalas-malasan. Maju, saudara-saudara. Jangan seperti bangsa Israel, ayo maju, enggak maju-maju, saudara-saudara. Ayo maju, aku sudah serahkan tanah ini. Dia masih ragu-ragu, takut, gentar, tidak percaya. Ya, tidak bisa mendapat apa-apa. Jadi taat itu artinya maju, kita mau maju, saudara. Kita mau maju untuk memiliki tanah ini, memiliki tahun yang baru ini, saudara. Sebab itu mari kita melangkah dengan langkah yang mantap. Jangan gentar, jangan ragu-ragu, tetapi maju melangkah di tahun yang baru dengan langkah yang mantap. Tahun baru, saya ada beberapa perkataan di sini. Tahun baru itu adalah sebuah kesempatan yang baru untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadi tahun baru itu saudara-saudara berarti kita punya satu kesempatan yang baru lagi untuk kita mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Tahun baru adalah sebuah pengharapan yang baru. Karena dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dan tahun baru adalah sebuah pengalaman hidup yang baru bersama Tuhan. Di tahun yang baru ini kita akan mendapat pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Ada tugas-tugas yang baru yang Tuhan bebankan. Oh saudara, ini satu hal yang sangat indah menanti saudara-saudara. Sebab itu hadapi tahun yang baru ini dengan satu sukacita. Dan sebagai ayat terakhir, mari kita baca Wahyu pasal 1 ayat 17. Saudara perhatikan di sini ada satu kata, dikatakan demikian, kalimat terakhir perkataan Yesus. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sekali lagi, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan masa lalu, Tuhan masa kini, dan juga Tuhan masa yang akan datang. Masa lalu sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, kita sudah menerima pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan sebagainya. Masa kini sedang kita jalani, tapi masa depan Tuhan ada di situ. Tuhan berkata dalam ayat ini, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kita ada di awal tahun, saat ini kita mulai melangkah di tahun yang baru. Tetapi ingat, Tuhan tidak berhenti di sini. Dia tidak meninggalkan kita di awal tahun. Dikatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya kalau dia menyertai kita di awal tahun ini, dia terus akan menyertai kita sampai akhir tahun. Saudara-saudara, ketika kita melangkah masuk di tahun yang baru ini, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi jangan takut saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sudah ada di sana. Tuhan ada di dalam masa depan kita. Dia menunggu kita saudara. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir.
Dia tahu apa yang akan terjadi di akhirnya. Dia tahu yang dari dulu, dia tahu yang sekarang, dan dia juga tahu apa yang ada di akhir tahun. Sebab itu saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Tuhan ada di tahun ini saudara-saudara. Dia menanti kita, dia menolong kita, dan dia mau memberkati kita. Sebab itu satu kata, trust him. Percaya kepada Tuhan. Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sepanjang tahun ini saudara-saudara, Tuhan sudah menunggu saudara di masa depan saudara. Tuhan ada di situ. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Apapun juga akan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.